Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Rim of the World. Adalah sebuah film petualangan fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2019. Disutradarai oleh McG dengan naskahnya ditulis oleh Zack Stans. Film yang berdurasi 98 menit ini dibintangi oleh Jack Gore, Mia Chae, Benjamin Flores Jr., Alessio Scalzato, Andrew Bachelor, dan Lynn Collins. Bercerita tentang 4 orang remaja yang dikirim ke sebuah perkemahan. Pada awalnya semua baik-baik saja dan tidak ada yang menarik, hingga suatu ketika bencana yang sangat mengerikan menimpa planet bumi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Stasiun Antariksa Internasional atau disingkat ISS diserang oleh kapal antariksa berukuran super besar milik alien. Seorang astronot bernama Cortez telah menjadi korban dalam penyerangan itu, sedangkan rekannya yaitu Major Collins sedang meyakinkan General George akan serangan tersebut karena pusat komando sama sekali tidak melihat apapun di radar. General memerintahkan Collins untuk segera mengirimkan koordinat kepada Dr. Fielding di GPL. Namun tiba-tiba saja Collins didatangi oleh sesuatu yang menyeramkan. Seorang remaja cerdas dan berwawasan luas bernama Alex dipaksa ibunya untuk ikut ke sebuah perkemahan musim panas. Sang ibu merasa khawatir karena selama ini Alex hanya berada di meja komputer tanpa sedikit pun melakukan kegiatan di luar rumah, seperti remaja seusianya. Ayah Alex telah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam sebuah musibah kebakaran. Itu membuat Alex trauma sehingga merasa takut ketika melihat hal-hal yang berhubungan dengan kebakaran. Selamat datang di Rim of the World, sebuah sambutan hangat dari seorang petugas bernama Logan. Dia memperkenalkan beberapa rekannya yang memiliki keunikan masing-masing, termasuk sebuah tarian yang cukup menggelikan, diiringi lantunan musik yang sama sekali tidak berhubungan dengan tariannya. Selain Alex, banyak remaja-remaja lain yang juga mendaftarkan diri. Di antaranya ada seorang gadis imigran gelap asal Tiongkok bernama Zhen Zhen dan juga pemuda kaya raya berkelimpangan harta orang tuanya bernama Darius. Pemuda yang satu ini cukup lincah dan agresif baik dalam gerakan maupun pikiran, sehingga menganggap perkataan seorang petugas sebagai ajakan untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Setelah sebuah perpisahan yang cukup memalukan dengan sang ibu yang tanpa sadar diperhatikan seisi camp, Alex dan seluruh peserta harus melewati tantangan pertama, yaitu meluncur dari ketinggian atau sering disebut Flying Fox. Giliran pertama dilalui dengan mudah oleh Zhen Zhen, semudah mengabaikan gombalan Darius yang sepertinya tidak bermutu. Sangat disayangkan, Alex tidak berhasil melewati tantangan tersebut. Hampir saja dia pingsan, bahkan sebelum mengaitkan tali ke peluncurnya. Alex adalah remaja pertama yang gagal melewati tantangan tersebut. Ini membuat Logan dan para petugas lainnya kecewa, tapi semua itu tidak sebanding dengan kekecewaan yang dirasakan Alex. Sepanjang sore wajahnya murung hingga akhirnya bertemu dengan Zhen Zhen di sebuah jembatan dan sama-sama menatap langit indah di sore itu. Sebuah berita yang cukup menggemparkan disiarkan di televisi tentang terputusnya komunikasi antara pusat kendali Houston dengan ISS. Saat ini pihak NASA dibantu oleh pemerintah sedang berupaya menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba mengatasi masalah gangguan komunikasi tersebut. Sebuah sapaan hangat di pagi hari coba diberikan oleh Alex kepada Zhen Zhen. Sayangnya gadis imut itu masih tetap saja bungkam, seolah tidak memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti biasa, Darius memulai harinya dengan semangat, bergabung dengan mobil wisatawan agar bisa menggoda wanita-wanita cantik. Niatnya itu sudah diketahui Carl yang langsung memindahkan Darius ke mobil peserta di bawah pimpinan Logan. Di hari kedua, rencananya mereka akan melakukan petualangan di sebuah danau. Karena terjadi sedikit masalah, semua kelompok terpaksa harus menunggu perahu-perahu dibersihkan. Zhen Zhen menemukan sesuatu yang menarik di sana. Secara diam-diam, dia keluar dari grup untuk mendatangi sebuah tempat dengan pemandangan menakjubkan yang dicarinya selama ini. Ketika sedang asik menikmati keberhasilannya, tiba-tiba terdengar teriakan laki-laki yang membuatnya sangat terganggu. Ternyata Alex sedang dijahili oleh
Darius, Alex dipaksa untuk melawan ketakutannya berdiri di pinggir tebing yang curam. Beruntung seorang pemuda lain muncul yang sepertinya tidak berasal dari perkemahan. Merasa terhina dengan ancaman pemuda misterius itu, Darius menantangnya 1 lawan 1 dengan jurus andalan yang sudah dipelajarinya selama 5 tahun. Tapi itu hanyalah sebuah gertakan. Ya, hanya dengan 1 pukulan di bagian wajah, Darius langsung tumbang. What's your ground game? What? Pria misterius itu bernama Gabriel. Dengan wajah ragu dia mengaku tinggal di daerah dekat camp. Darius kembali bangkit, merasa tidak terima dengan kekalahannya. Pemuda itu berkelit bahwa pukulan tadi merupakan keberuntungan yang tidak akan terjadi lagi di pertarungan selanjutnya. Tiba-tiba terdengar dentuman dahsyat dari langit, dilanjutkan dengan sebuah pesan darurat yang diterima lewat SMS memperingatkan semua orang untuk menjauh dari pusat kota. Ini sama sekali bukan kabar baik dan mereka harus segera pergi berlindung. Alangkah terkejutnya mereka ketika tiba di tepi danau dan tidak melihat siapapun di sana. Menurut Alex, pasti orang-orang telah melakukan evakuasi dan mungkin sebaiknya mereka menunggu hingga para petugas menyadari bahwa ada yang tertinggal. Kembali terdengar suara menggelegar dari langit, diikuti dengan melintasnya pesawat supersonik di atas danau. Timbul beberapa persepsi, mulai dari serangan alien seperti Independence Day hingga pertanyaan konyol dari Darius yang mengira serangan itu dari Korea Utara dan meminta Zen menghentikannya. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan itu semua, yaitu beruang hitam yang cukup ganas. Pastinya tidak ada yang mau bertarung dengan hewan itu seperti DiCaprio. Oleh karena itu mereka harus bergegas kembali ke camp. Camp Rim of the World sudah ditinggalkan bersama seorang pemabuk bernama Conrad. Sebagian besar alat-alat elektronik mati dan tidak tersedianya jaringan seluler membuat mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Kemungkinan akibat dilepaskannya EMP (Electromagnetic Pulse). Terjadi pertempuran di atas camp, menyebabkan daratan penuh dengan rentetan ledakan. Tiba-tiba, sebuah kapsul atau escape pod mendarat di tengah-tengah mereka. Terdapat cairan hitam yang lengket di bagian pintunya, lalu sesaat kemudian kapsul itu pun terbuka sekaligus menghentikan bualan Darius yang menyebalkan. Astronot wanita Major Collins muncul dari dalam kapsul. Menyadari kondisinya yang sudah kritis, Collins menyerahkan sebuah crypto-key yang berhubungan dengan sesuatu disebut Excalibur. Wanita itu meminta Alex menyerahkan benda tersebut kepada Dr. Fielding yang berada di gedung Jet Propulsion Laboratory atau JPL di Pasadena. Tiba-tiba saja cairan yang menempel pada kapsul berubah menjadi monster alien. Para remaja pun dihadapkan dengan dua pilihan sulit, meninggalkan sang astronot atau mati bersama astronot. Dengan cepat, Collins mengambil keputusan untuk meminta para remaja pergi. Jika kunci itu tidak sampai ke tangan Dr. Fielding, maka bisa dipastikan tidak ada lagi harapan bagi umat manusia. Alien melompat ke arah Collins dan langsung menghabisinya. Kemudian, selagi dia menyantap tubuh Collins, makhluk itu mengeluarkan monster lain dari tubuhnya yang menyerupai seekor anjing. Mungkin anjing bukanlah mimpi buruk, dan mungkin saja anjing itu tidak ingin berburu, melainkan hanya membutuhkan pelukan. Semua anggapan itu seketika sirna. Darius menghentikan omong kosongnya dan lari pontang-panting ketika melihat sosok anjing yang sangat mengerikan. Di ruang dapur, para remaja berhasil memperdaya anjing alien sehingga terjebak di dalam pipa pembuangan udara. Tapi kini yang lebih mengerikan memburu mereka karena sang alien telah selesai menyantap Collins. Alien itu memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Dengan cepat, dia mengetahui lokasi persembunyian Alex dan Zen sehingga mau tidak mau, dua remaja itu harus menahan rasa jijik dengan bersembunyi di tempat pembuangan. Conrad yang telah sadar tidak bisa banyak membantu, pria itu terlalu mabuk hingga tidak menyadari keberadaan alien di sana. Sementara itu Darius dan Gabriel yang dikejar-kejar oleh anjing berlindung di dalam kapsul Collins. Tak lama kemudian Alex dan Zen juga mendatangi kapsul dan tiba-tiba saja anjing alien muncul di belakang mereka. Beruntung ketika sedang terpojok, Gabriel berhasil mengaktifkan mesin pendorong sehingga membuat anjing itu mati terbakar.
Perasaan lega remaja-remaja itu tidak bertahan lama. Kini mereka harus kembali berlari dari alien yang mengamuk setelah mengetahui anjingnya mati. Alex dan 3 temannya tertangkap. Bahkan mulut Darius sempat dimasukkan sesuatu seperti lidah yang mengeluarkan cairan hitam. Untungnya mereka mendapat bantuan dari pesawat tempur. Beberapa tembakan jitu berhasil melumpuhkan makhluk ganas itu. Terjadi pertengkaran di antara 3 lelaki. Diawali dengan perkiraan Alex tentang alat vital yang dimasukkan ke mulut Darius berfungsi sebagai corong untuk mengalirkan benih alien. Itu membuat Darius sangat kesal. Ditambah lagi dengan Gabriel yang terus menyuruh Darius diam. Akhirnya sebuah tamparan keras ke pipi 3 lelaki membuat mereka tenang. Gadis yang selama ini dikira tidak bisa berbahasa Inggris itu dengan lantang mengucapkan sebuah kata-kata bijak yang diucapkan Maximus di film Gladiator. Apa yang kita lakukan ketika hidup bergema dalam keabadian. Sesuai dengan permintaan terakhir dari astronot Collins, Zen mengajak teman-temannya untuk mengantar Crypto-Key ke gedung JPL. Atau mungkin demi menghindari bahaya, mereka cukup menuruni gunung dan menyerahkan ke petugas. Karena menurut keterangan Gabriel, kantor polisi terdekat ada di kaki gunung. Mereka pun mulai bekerja sama membantu Gabriel yang mempunyai masalah dengan angka dan juga mengatasi masalah ketidakmampuan Alex dalam bersepeda. Alex merasa sangat bahagia karena untuk pertama kali dia bisa mengendarai. Saking bahagianya Alex lupa untuk selalu melihat ke depan hingga membuatnya jatuh terjerembab. Mereka pun melihat pemandangan sebuah kota yang diinvasi oleh alien berjarak 109 km lagi. Kota itulah yang akan menjadi tujuan mereka selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, setibanya di kantor polisi, Gabriel memutuskan untuk menunggu di luar. Sikap Alex yang secara diam-diam masuk membuat mereka terlihat konyol, karena seharusnya mereka ke sana untuk meminta bantuan, bukan melakukan kejahatan. Di sebuah ruangan, Darius menemukan kertas yang bertuliskan pengumuman tentang evakuasi warga, karena senjata nuklir akan segera diluncurkan sebagai bentuk perlawanan. Kemungkinan Eropa dan Asia telah hancur, dan target para tentara adalah mencari sumber energi alien untuk memenangkan pertempuran. Di ruangan lain, Alex bertemu dengan seorang pria yang merupakan narapidana. Lou adalah nama pria itu. Dia berusaha meyakinkan Alex bahwa dirinya adalah orang baik yang berada di waktu dan tempat yang salah. Sesaat kemudian Darius dan Zen menghampiri Alex dan sangat terkejut ketika melihat Lou. Masing-masing dari kedua rekan Alex memiliki pendapat sendiri. Darius melarang Alex membuka kunci sel, sedangkan Zen ingin Alex membebaskan Lou karena tidak ada yang layak terkurung dengan cara seperti ini. Sebuah pengakuan dari Lou membuat Alex tersentuh bahwa dirinya adalah seorang ayah yang sedang dinantikan kepulangannya. Akhirnya Alex membebaskan Lou setelah berjanji tidak akan menyakiti Alex dan teman-temannya. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain melanjutkan perjalanan. Kini mereka berada di pusat kota yang telah hancur karena serangan alien. Di sana mereka bertemu dengan sekelompok pasukan militer. Alex langsung menjelaskan semua hal tentang Crypto-Key. Ternyata pria tentara itu juga sedang mencari-cari lokasi benda itu. Dan sejak tadi, mereka terus berkomunikasi dengan Dr. Fielding menggunakan sandi Morse. Alex dan teman-temannya merasa bangga karena sudah ikut andil dalam menyelamatkan bumi. Tapi perasaan tersebut tidak bertahan lama. Pesawat alien muncul dan menyerang rombongan itu, ditambah lagi serangan darat dari anjing alien yang menghabisi seluruh personil tentara. Sang komandan meminta Alex dan teman-temannya untuk pergi. Akhirnya misi mengantar Crypto-Key kembali diserahkan kepada Alex dan mereka pun langsung melarikan diri dari medan pertempuran. Tidak henti-hentinya Darius mengoceh selama dalam pelarian. Dia menyesal karena mengikuti perkemahan. Harusnya Darius menghabiskan musim panas dengan minum-minum bersama gadis cantik. Tidak ada satupun yang menanggapi ocehan itu, karena mungkin lebih baik jika memikirkan apa yang menjadi tujuan alien menyerang bumi. Mulai dari makanan, sumber daya alam, atau bisa jadi penjarahan karena melihat kondisi bumi yang semakin tandus. Itu merupakan tujuan umum para alien menyerang planet lain. Alex menemukan alasan itu dalam beberapa film yang ditontonnya. Tiba-tiba saja Gabriel menangis dan membuat teman-temannya merasa khawatir. Ternyata mereka sedang berada di pemukiman tempat tinggal Gabriel. Tapi sangat disayangkan, pemuda itu tidak bisa kembali ke rumahnya karena telah diusir. Beberapa waktu kemudian, setelah menemukan tempat berlindung, mereka saling menceritakan tentang kisah
kehidupan mereka. Gabriel adalah seorang tahanan kota yang melarikan diri setelah dituduh mencuri dan memukul konsumen. Darius adalah seorang anak orang kaya, selalu berusaha tampil sempurna di hadapan teman-temannya yang juga berasal dari keluarga kaya raya. Malam pun ditutup dengan kata-kata bijak dari Zenzen. Kau tidak bisa memilih keluargamu, tapi setiap saat kau bisa menciptakan yang baru. Contohnya seperti saat ini, mereka yang awalnya tidak saling mengenal, kini berjuang bersama, layaknya keluarga. Tiba-tiba saja mereka terbangun setelah mendengar suara dari luar. Mereka pun mencoba memeriksa, hingga akhirnya dikepung oleh sekelompok orang bersenjata yang menggunakan topeng layaknya dalam film The Purge. Sesaat kemudian pemimpin mereka muncul dan mengendalikan situasi. Ternyata sang pemimpin tidak lain dan tidak bukan adalah Lou, narapidana yang sebelumnya dibebaskan oleh Alex. Janji adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh orang-orang yang punya harga diri. Sayangnya Lou bukan orang yang seperti itu. Kini dia tidak segan-segan menggorok leher Alex demi mendapatkan Crypto-Key. Karena benda itu adalah kunci keselamatan umat manusia, sudah pasti memiliki harga yang sangat mahal. Keadaan Alex dan teman-temannya benar-benar terpojok, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Sebuah serangan mendadak menembus dada penjahat, dilanjutkan dengan raungan yang sepertinya tidak asing. Ya, alien yang sebelumnya mereka kira telah mati, bangkit kembali memburu Alex beserta teman-temannya. Semua penjahat yang melawan dibunuh dengan sadis. Bahkan tubuh Lou dicabik-cabik dengan rahang yang penuh taring. Untungnya kali ini Gabriel berhasil memancing alien ke tengah kolam yang ditutupi dengan kain, hingga akhirnya monster itu terperosok jatuh dan tenggelam ke dasar kolam. Sebuah ide yang sangat cemerlang dari Gabriel. Alex berpikir alien yang mengejar mereka memiliki kemampuan regenerasi yang cepat, layaknya Wolverine, dan alasan mereka diburu karena membawa benda penting yang bisa menggagalkan rencana alien. Mungkin alien itu akan bangkit dan kembali memburu mereka dari bau tubuh. Oleh karena itu, Alex menyarankan untuk mengganti pakaian sebagai bentuk pengalihan. Beberapa waktu kemudian, 4 remaja pemberani telah siap dengan pakaian baru mereka dan bergaya bak bintang rap atau foto model. Laju sepeda mereka terhenti tepat setelah keluar dari pusat perbelanjaan. Pandangan mereka terfokus pada sebuah sedan klasik yang sangat gagah seperti yang pernah dimiliki oleh ayah Alex, yaitu Mustang Mark I. Sangat disayangkan Alex tidak bisa mengemudi mobil dengan sistem manual. Akhirnya Zenzen maju, menunjukkan kemampuan mengemudinya yang luar biasa. Kini mereka bisa lebih cepat sampai ke gedung JPL. Ketika sedang asik-asiknya menikmati laju Mustang sambil diiringi musik rap, tiba-tiba saja alien muncul dan mencoba menghentikan mobil. Manuver-manuver berbahaya telah dicoba oleh gadis itu, tapi alien terus kembali hingga akhirnya mereka harus membuang mobil Mustang demi melumpuhkan monster itu. Sialnya Alex meletakkan Crypto-Key di mobil, maka mau tidak mau mereka harus turun untuk mengambilnya. Tapi Darius menolak ide itu karena semua sudah memberikan kontribusi. Kini giliran Darius yang akan melakukan sesuatu yang berguna bagi teman-temannya dan bagi dunia. Pemuda itu berniat membuat sejarah baru. Nama Darius dulunya adalah Raja Persia yang lalim, hari ini akan menjadi seorang pahlawan. Tak lama kemudian, pemuda yang sangat bersemangat itu berhasil membuktikan keberaniannya. Walaupun monster alien sempat bangkit dan menyerang Darius, tapi dia masih mampu bertahan dan bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal sekitar 2 km lagi. Akhirnya para remaja tiba di gedung JPL. Terlihat bangunannya begitu hancur dan ternyata di dalam Zenzen menemukan Dr. Fielding dalam keadaan tak bernyawa. Pupus sudah harapan mereka. Tapi setidaknya Alex dan teman-teman telah berhasil bertahan melewati rintangan hingga akhirnya tiba di JPL. Sebuah keberhasilan yang harus dirayakan, bukan? Tiba-tiba saja sebuah komunikasi masuk dari Jenderal George. Alex menjelaskan tentang Crypto-Key yang mereka dapatkan dari astronot bernama Collins. Ternyata kunci itu berisi titik koordinat posisi kapal induk alien. Dengan begitu, pihak militer akan mengirimkan serangan balasan dengan menggunakan Excalibur. Alex terus berusaha meyakinkan sang jenderal bahwa dia dan teman-temannya bisa mengirimkan koordinat tersebut. Akhirnya, karena tidak punya pilihan lain, sang jenderal menjelaskan cara mengaktifkannya dan para remaja pun bersiap di posisi masing-masing. Zenzen akan mengaktifkan tenaga listrik cadangan. Alex akan mengatur arah antena, sedangkan Gabriel dan Darius akan mengirimkan datanya setelah Zenzen dan Alex berhasil.
Tiang antena itu cukup tinggi, sehingga ketakutan kembali menghantui pikiran Alex. Dan ternyata, rintangan Alex tidak hanya ketinggian, melainkan ada tamu tak diundang mendatangi gedung tersebut. Monster alien yang sebelumnya terhimpit mobil berhasil bangkit. Untungnya Gabriel dan Darius yang melihat kedatangan makhluk itu segera memperingati Alex. Dan akhirnya dengan mengumpulkan segenap keberanian, pemuda itu meluncur, seperti dalam wahana Flying Fox. Akhirnya Alex berhasil menaklukkan rasa takutnya akan ketinggian. Sementara itu Zen yang berada di ruang bawah berhasil menyalakan tenaga listrik cadangan sekaligus membuat seluruh sistem kembali berfungsi, termasuk Excalibur. Dan berkat Alex, titik koordinat kapal induk juga telah ditemukan. Kini giliran Gabriel yang dihadapkan dengan masalahnya terhadap angka-angka. Karena Jenderal telah memberikan kata sandi untuk mendapatkan kunci pengaktifan Excalibur. Inisiatif dari Darius untuk menuliskan angka-angka tersebut menyelamatkan Gabriel. Kini dia telah mendapatkan 2 kunci yang harus dimasukkan secara bersamaan. Tiba-tiba saja alien yang tadinya mengejar Alex menerobos masuk ke ruangan itu, mencoba menyerang Gabriel dan yang lainnya. Di saat-saat terakhir, sebuah mainan Rubik mengenai kepala alien. Ternyata benda itu dilempar oleh Alex yang sengaja memancing alien agar mengejarnya. Alex melarikan diri ke sebuah ruangan percobaan mesin pendorong di mana terdapat sebuah prototipe mesin pendorong baru dengan bahan bakar roket padat. Alex langsung mengaktifkan benda itu, lalu ketika posisi alien tepat, Alex menembakkan suar untuk menyalakan roket sehingga membakar habis tubuh alien. Alex kembali dihadapkan dengan ketakutan terbesarnya, yaitu api. Dia mengingat kembali pesan-pesan sang ayah, itu membuatnya berani dan akhirnya Alex berhasil keluar dari gedung, lalu bertemu dengan teman-teman yang sudah menantinya setelah berhasil mengaktifkan Excalibur. Bersama-sama mereka menyaksikan sebuah ledakan dahsyat di langit yang menandakan hancurnya kapal induk alien. 4 remaja itu bersorak atas kemenangannya. Mereka telah berhasil menyelamatkan bumi dan seluruh umat manusia. Film pun ditutup dengan menampilkan kehidupan 4 remaja pahlawan, mulai dari menerima tanda jasa, diangkat menjadi ksatria oleh Ratu Elizabeth, diundang ke acara carpool karaoke oleh James Corden, hingga mengadakan konser seperti grup band ternama. Sebuah pengalaman menakjubkan yang berawal dari perkemahan Rim of the World. Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Buat teman-teman yang mengira saya salah karena menganggap Alex dan teman-temannya sebagai remaja, silakan tanya Simbah. Karena menurut WHO, remaja adalah penduduk yang berusia antara 10 sampai dengan 19 tahun. Menurut Peraturan Menkes RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Dan menurut BKKBN, rentang usia remaja adalah 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Jadi saya sangat-sangat tidak menyarankan adik-adik yang masih di bawah 13 tahun untuk menonton film ini karena selain story-nya tidak se-family friendly Zathura dan Jumanji 1995, Rim of the World juga banyak disisipkan candaan-candaan dewasa, terutama dari si gesit Darius. Jika teman-teman menyukai serial Stranger Things, maka saya rasa film Rim of the World adalah tontonan yang cocok untuk akhir pekan yang menyenangkan. Mulai dari atmosfer, hubungan antar karakter, hingga singgungan-singgungan film-film lain yang terus bermunculan di sepanjang cerita. Ini juga mengingatkan kita pada film klasik seperti Aliens dan Independence Day. Dan tidak lupa adegan dapur dengan atmosfer Jurassic Park. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Rim of the World menciptakan spesies aliennya sendiri. Memang tidak dijelaskan asal-usulnya, tapi biasanya datang dari galaksi yang sangat jauh atau far away. Banyak yang berpendapat makhluk ini mirip dengan Demogorgon dalam Stranger Things. Tapi saya pribadi menilai monster yang satu ini lebih mirip dengan simbiot dalam film Venom yang awalnya berwujud cairan. Memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, dan sebagai ganti pertahanannya yang lemah, alien ini memiliki kemampuan regenerasi seperti Wolverine. Monster yang tidak disebutkan namanya ini hanya bisa dibunuh dengan api bersuhu tinggi, seperti roket plasma pada prototipe yang memiliki suhu lebih panas dari permukaan matahari. Lagi-lagi terlihat seperti proses datangnya simbiot di kartun Spider-Man tempo dulu. Cairan hitam misterius menempel pada pesawat ulang-alik lalu menjadi hidup ketika menyatu dengan baju Spider-Man hingga secara perlahan-lahan menguasai pikiran Peter Parker. Tapi pada kenyataannya, alien dalam film Rim of the World berbeda saat sang astronot bernama Collins melakukan pendaratan darurat dengan kapsulnya demi mengantarkan kunci atau crypto key yang berisi titik koordinat armada musuh. Menurut saya pribadi, alien yang mengejar Alex dan teman-teman
teman-temannya hanya sekedar monster pemusnah yang dikirimkan oleh alien dengan kecerdasan tinggi yang mana berada di kapal induk. Saya pikir alien telah mengetahui banyak hal tentang bumi, mulai dari lokasi hingga penghuninya, yang mana termasuk manusia, sang penguasa planet bumi. Alien juga telah meneliti dan mengetahui kelemahan manusia. Oleh karena itu, mereka meledakkan EMP di angkasa demi mematikan seluruh alat komunikasi dan juga elektronik. Dengan begitu, manusia menjadi tidak berdaya karena tidak mampu mengakses senjata berteknologi tinggi. Pada awalnya, alien menyerang ISS, ditandai tewasnya seorang pria bernama Cortez dengan lubang di kepalanya. Kemudian alien menggunakan kamuflase yang saya rasa sama dengan alat yang digunakan Jaylah dalam film Star Trek Beyond. Collins berhasil melacak lokasi kapal induk dan menyimpan datanya di cryptokey. Menyadari kapalnya telah dilacak, alien mengirimkan monster untuk membunuh Collins. Hingga akhirnya monster itu mendarat di bumi karena terus mengejar Collins beserta cryptokey-nya. Lantas mengapa listrik di JPL masih bisa menyala, Bang? Namanya juga film, semuanya bisa dibuat-buat kan? Apalagi film bocil. Tentu tidak, bukan seperti itu. Jika menyimak penjelasan Jenderal tentang senjata Excalibur, kita akan mengetahui bahwa Excalibur adalah senjata yang ditujukan untuk menangkal rudal Rusia selama Perang Dingin. Alex yang memiliki wawasan luas tentang teknologi hanya mengetahui cara kerjanya tanpa mengetahui eksistensi benda tersebut. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa Excalibur adalah senjata rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh alien. Dan saya yakin Amerika Serikat menjalankan Excalibur dengan menggunakan energi alternatif yang tidak mempan terhadap EMP. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.